Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang hebat semua, yang soleh dan solehah, semangat belajar lagi ya. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Hadijah di tema 7 kebersamaanku, buku 2G. Di tema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya Ustazah minta maaf ya, karena badan Ustazah lagi tidak enak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan semuanya urusan kalian, dimudahkan dalam belajarnya juga. Anak-anak Ustazah, ayo ambil bukunya, kita siapkan. Kita akan mulai belajar di hari ini. Ambil peralatannya, tetap semangat ya. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kompetensi dasar yang kita tentukan hari ini, yang pertama ada bahasa Indonesia 3.8, menggali informasi dari dongeng, binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Ada bahasa Indonesia lagi 3.9, menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Ada lagi PPKN 3.3, mengidentifikasi jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Dan matematika 3.7, menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Menerapkan sikap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui berbagai sikap yang dapat diterapkan ketika bermain bersama teman. 3. Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks. Menemukan kata sapaan dalam teks yang dibaca. Mengenali berbagai macam kata sapaan. Dan yang keenam, membuat kalimat yang berisi kata sapaan sesuai dengan gambar, serta menggambar bidang dengan pecahan yang tepat. Yang pertama kita bahas adalah keberagaman agama di Indonesia. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Manfaatnya, kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Ini tentang keberagaman agama di Indonesia, yang mana di sekolah kita bermacam-macam agama. Itu kalau sekolah kita insya Allah semua beragama Islam ya. Kalau di negeri itu biasanya ada berbagai agama dalam satu kelas, tapi kita harus saling menghargai. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Anak Ustazah, kita buka halaman 116 ya. Di sini ada sikap. Bagaimana sikapmu? Berilah tanda centang untuk sikap yang baik dan beri tanda silang untuk sikap yang buruk.
Aku menolong siapa saja yang kesusahan walaupun berbeda agama. Yang kedua, aku menghormati teman yang berbeda asal daerah. Oke, aku hanya berteman dengan teman yang pandai. Aku berteman dengan siapa saja, dan aku ingin semua teman bermain permainan yang aku suka. Untuk yang pertama, aku menolong siapa saja yang kesusahan walaupun berbeda agama. Iya, itu adalah betul ya nak. Kita berteman dengan siapa saja ya. Terusnya, aku menghormati teman-teman yang berbeda asal daerah. Ya betul ya. Kita berbeda dia di mana, misalnya di Samarinda daerahnya, atau di luar kota lagi dia tinggal, tapi kita bertemu, kita masih berteman, saling menghormatin. Aku hanya berteman dengan teman yang pandai saja. Betul tidak? Tidak. Teman kita itu semua sama ya, tidak ada perbedaan. Aku berteman dengan siapa saja. Ya, kita berteman dengan siapa saja, saling menyayangi. Aku ingin semua teman bermain permainan yang aku suka. Tidak ya nak, anak-anak ustazah, semua permainan itu memang berbeda-beda kesukaannya. Tapi tidak boleh kalau mainan kita aja yang disukain, kita harus sama ya nak. Nah, di halaman 119 itu juga termasuk salah satu contoh ya, sikap ketika selesai bermain, yang mana kalau kita bermain itu saling menghargai, saling menyayangi, tidak membeda-bedakan ya nak ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, membuat kalimat menggunakan kata sapaan. Masih ingat kata sapaan itu apa? Kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama nyonya dan nona. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Kata sapaan terdiri atas beberapa bentuk, antara lain ada nama diri tadi, yaitu nama seseorang seperti namamu atau nama ustazah, misalnya Hadijah gitu. Panggilan keluarga, yaitu kata yang biasa digunakan saat kamu memanggil anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, dan adik. Nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, nyonya, tuan, dan nona. Nama pelaku atau peserta, yaitu kata yang biasa digunakan untuk memanggil orang yang ikut dalam suatu kegiatan seperti penonton dan pendengar. Nah, ustazah, sekarang kita lihat di halaman 116 sampai 117 di buku kalian. Ini ada contoh kata sapaan, percakapan ya. Yang mana? Yang pertama, selamat siang Bu, selamat siang Pak. Kata orang tua mereka, selamat siang Raka, ada apa dengan Putu? Putu terjatuh di jalan Pak. Terima kasih telah mengantar Putu pulang Raka. Terima kasih kembali Pak. Nah, di sini ada percakapan tentang kata sapaan. Kalimat sapaan merupakan ucapan untuk menyapa
seseorang sebagai pembuka percakapan ya nak. Nah, kalian lihat ya, di halaman 117 ini ada kalimat sapaan pada percakapan di atas. Tuliskan di buku tugasmu. Pilih kalimat sapaan yang tepat untuk petunjuk di sebelah kiri. Nah, itu kita sebagai latihan kita ya nak ya. Kita kerjakan sama-sama ya. Sapaan saat matahari terbit adalah apa? Iya ya. Selamat pagi. Yang kedua, sapaan untuk menanyakan kesehatan seseorang adalah apa kabar? Yang ketiga, sapaan untuk menanyakan tujuan seseorang. Mau pergi kemana? Ya. Selanjutnya, sapaan untuk menolong seseorang. Mari saya bantu. Nah, itu tadi ya anak-anak ustazah tentang kata sapaan. Ada juga di halaman 120 di buku kalian beri centang untuk sapaan yang tepat. Nah, di sini juga ada kata sapaan. Halo Laras, apa kabarmu? Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Yang mana yang betul? Besok kita bertemu lagi ya. Mari kita bermain bersama-sama. Nah, ini nanti kalian bisa kalian kerjakan di rumah. Kalian tandai dengan tanda centang yang mana termasuk kata sapaan ya nak. Kalau yang di atas, ayo menulis. Tulis kalimat sapaan sesuai petunjuk pada gambar. Bertemu di jalan saat bersepeda ya, di halaman 120 lagi. Nanti kalian tulis di buku kalian sebagai bahan latihan kalian di rumah ya nak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 122 sampai dengan 123 halamannya ya. Dilihat buku ya. Itu adalah menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh ya. Ini pelajaran apa kalau Ustazah tanya? Pelajaran apa ini? Iya, ini adalah pelajaran matematika. Sekarang lihatlah gambar. Nah, ini ada gambar hewan. Hewan apa itu? Iya, ini adalah gambar burung, yang mana ada 3 burung. Tapi burung satunya kok pergi ya. Jadi, nah, banyak burung yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 ya. Oke ya nak. Untuk kalian yang A, ayo berlatih di halaman 122. Itu balonnya ada 2 ya kan. Nah, jadi 1/2. Di dalam satu kotak ada 2 balon. Kalau pensil ada berapa itu nak? Pensilnya di dalam satu kotak ada 3. Jadilah 1/3. Sekarang boleh dilanjutkan ya, sama memasangkan yang B. Nih, kalau memasangkan ini sudah ada jawabannya, 1/2, 1/3 atau 1/4. Tinggal tarik garis ya nak. Nah, anak-anak ustazah, untuk yang halaman 121 ini adalah membuat karya cetak dari koran bekas. Ini sebagai latihan kalian di rumah. Maksud ustazah, kalau misalnya nanti ada waktu, boleh kalian
sambil selesai bermain atau bermain sama temennya boleh mencetak berbagai macam ini ya dari koran bekas, yang mana di situ ada sudah bahan-bahannya yang digunakan. Anak-anak ustazah, adapun rangkuman kita hari ini mengetahui berbagai sikap yang dapat diterapkan ketika bermain bersama teman, menemukan kata sapaan dalam teks yang dibaca, mengenali berbagai macam kata sapaan, membuat kalimat yang berisi kata sapaan sesuai gambar, menggambar bidang dengan pecahan yang tepat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, yang ustazah bahas hari ini, anak-anak ustazah sudah memahaminya. Apabila masih belum paham, bisa nanti menghubungi ustazahnya, bertanya dengan ustazah atau bertanya dengan orang tuanya ya nak. Anak-anak ustazah, semangat dalam belajarnya. Mudah-mudahan dengan walaupun kita hanya pembelajaran online ini, kita semua bisa memahami pembelajaran dan sehat selalu ya nak. Terutama ingat jaga kesehatannya, ibadahnya ditingkatkan agar kita nanti bisa bertemu pandemik ini berlalu dan kita bisa belajar seperti biasa di sekolah ya nak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada ayah dan bunda telah memberikan waktunya terutama kepada saya ya, kepada anak-anak ustazah juga. Marilah kita baca sama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.